Bu Tini sudah di-booking dari sejak lama untuk bercerita, untuk dia siap. Dan menarik sekali, jadi Bu Tini ini naik turun kehidupannya, pernah di masa puncak, kemudian turun, ditinggal sendiri, kemudian menemukan pasangan, ikut Diamond Cutter, terus ikut Gratitude, akhirnya memperbaiki semuanya. Oke, Bu Tini. Jayoko ya. Jadi ini live resolution saya selama 5 tahun terakhir dari 2018 sampai tahun ini. Jadi memang sorry. Oke, bentar. Sorry ya. Sebelumnya saya kenalkan, saya Tini. Saya gabung di Gratitude ini udah ada lebih dari setahun yang lalu ya. Kalau nggak salah September saya gabung. Oke, September saya gabung. Waktu itu saya gabung, taunya dari Cios ya, Cios bilang ada yang sharing tentang jembatan, kalau nggak salah Mona ya, dan terinspirasi dari saya gitu. Start video, oke. Aduh malu. Cantik banget. Muncul kan? Kalau enggak saya stop PowerPoint-nya gimana ya? Ya, stop aja. Bentar. Stop dari mana nih? Dari new share. Di atas ada tulisan stop share. Stop share mana? Bentar. Stop share nggak ada. Paling atas. Partisipan chat, new share, pause. Yang mana ya? Stop recording ada juga. Mungkin ada di bawah nggak, Kak? Stop ada share ini. Oh, oke, iya di bawah. Oke, ya? sorry. Oke. Gaptek. Maaf ya. Ya. Oke. Udah nggak ada ya? Oh, belum. Masih muncul. Kalau gini kan enak, saling pandang. Istilahnya kalau aku bentar. Ini deh. Sebentar. Nah, kalau gini aku on video kan jadi saling pandang, bisa memandang Koabe. Ya, gitu. Jadi mana ya? Ya, oke. Setahun yang lalu dari Cios waktu itu ternyata ada yang sharing tentang jembatan. Nah, yang sharing tentang jembatan itu katanya sih terinspirasi dari saya, padahal saya nggak sadar ya, karena saya sih waktu itu memang lagi gencar-gencarnya nanam bibit untuk relationship ya. Kebetulan saya lagi dekat dengan seseorang, cuman karena terkendala pandemi, jadi sulit untuk bertemu. Jadi saya jadi saya tuh kadang orangnya suka nyari-nyari yang memang relate dengan apa yang saya inginkan. Kebetulan tiba-tiba saya kepikiran kok ada jembatan, ini relate dengan kami yang terpisah gitu, dengan hubungan kami yang terpisah jarak. Nah, dari situ saya sering sharing di acaranya Diamond Cutter. Nah, Mona ini sering dengar sharing saya, dan kebetulan Mona memang gabung di Gratitude. Itu awalnya saya join dengan meditasi Koabe. Oke, dari situ saya waktu join dengan meditasi Koabe itu memang lagi puncaknya. Sebetulnya saya sudah mulai sedikit berubah hidup saya. Sebelum-sebelumnya saya memang merasa gimana ya, yang tadi saya share itu, yang share screen itu, yang bentar ya, saya share dulu lagi. Yang share itu jadi live resolution saya di awal 2018 itu saya mulai kenal Diamond Cutter ya. Sebetulnya saya memang sebelum kenal Diamond Cutter memang suka tentang filosofi sama spiritual, tetapi saya orangnya kurang begitu mendalami, jadi sekedar suka aja karena mungkin ada kesibukan lain, jadi fokusnya ke distract, jadi ya udah sekedar seneng aja. Nah, pas 2018 ini
2018 sebelum 2018 ini saya punya karir yang cukup bagus ya. Saya juga 2018 ini bekerja, karir saya lagi bagus-bagusnya sampai saya sering keluar negeri. Saya sering meeting di luar negeri dan saya kebetulan kerja di sebuah PMA ya. Jadi memang sering diundang keluar. Tetapi di akhir 2018 ini juga saya kehilangan pekerjaan saya, kehilangan karir saya. Tetapi untungnya saya itu memang karena saya memang sudah nggak ada orang tua ya. Saya hidup mandiri sudah lama. Saya dari kecil mandiri. Saya merasa yang bisa mengcover diri saya itu saya sendiri. Jadi saya memang begitu keras. Maksudnya hidup saya itu memang benar-benar saya dewasa sebelum waktunya. Saya harus berpikir bagaimana saya bisa mengcover diri saya sendiri. Jadi tidak ada istilah nganggur di diri saya. Jadi pekerjaan apapun saya lakukan gitu. Yang penting uang waktu itu. Karena saya berpikir saya kalau tidak bekerja saya tidak bisa makan. Jadi ketika saya memang lagi rajin-rajinnya bekerja, saya pun rajin-rajinnya menabung. Jadi ya saya nabung sebisa mungkin. Jadi ketika saya kehilangan pekerjaan pun saya tidak terlalu desperate ya. Jadi saya tidak terlalu bagaimana karena saya merasa oh saya ada simpanan, ada saving money gitu. Dan saya merasa anehnya santai gitu karena beberapa kali sebelum-sebelumnya pun saya sempat gonta-ganti pekerjaan. Jadi saya merasa tenang nanti juga dapat lagi yang baru. Ternyata hal tersebut berbeda gitu. Ternyata saya mungkin sebelumnya saya cepat dapat kerjaan cepat, tapi ini 1 bulan saya masih nganggur. Nah di situ saya mulai merasa resah, mulai merasa tidak tenang karena saya orangnya memang nggak pernah lama untuk menganggur, jadi merasa gimana ya? Merasa ya intinya tidak tenang. Intinya ingetnya waktu itu memang uang. Intinya aduh gimana ya hidup gua kalau nggak ada yang mengcover diri gua gitu. Nah ke situ sih akhirnya di situ saya berpikir harus bagaimana ini dan banyak waktu luang juga ya waktu itu. Jadi akhirnya saya coba untuk mencari kegiatan, tetapi tetap saya tidak mendapatkan uang tersebut. Jadi maksudnya belum mendapatkan pekerjaan tersebut. Sampai akhirnya saya yang tadi saya ceritakan menemukan diamond cutter tersebut. Saya coba di sana karena dipelajari katanya gimana caranya ada kayak oksigen money, apa dan sebagainya, gimana cara menarik uang dan sebagainya. Saya coba pelajari lebih dalam, walaupun sebelumnya memang saya suka tentang hal-hal yang berbau spiritual, tapi kurang mendalami. Jadi karena waktu itu saya cukup banyak waktu, jadi saya waktu itu cukup mendalami juga. Jadi coba untuk mendalami maksud saya gitu. Jadi membuka pikiran saya dengan ilmu-ilmu baru gitu, hal-hal seperti spiritual seperti tersebut gitu. Jadi nah 2019 kan saya kehilangan pekerjaan ya. 2019 saya sudah mulai jenuh. Padahal itu hanya sebulan ya. Saya kehilangan pekerjaan akhir 2018. 2019 saya merasa jenuh, akhirnya saya traveling. Karena hal tersebut yang biasa akan menghibur saya. Karena saya hobi traveling. Saya pergi keluar traveling. Dan untuk traveling itu kan memerlukan uang. Konyolnya saya dan lucunya saya biasanya suka mengikuti kata hati saya. Saya jual tuh aset. Jadi otomatis kan tabungan saya berkurang ya. Jadi saya satu-satu aset saya dijual ya untuk makan ya, untuk menyambung hidup, belum untuk kesenangan pribadi, belum untuk keperluan sehari-hari kan. Sementara income tidak ada. Jadi satu persatu aset saya dijual. Malah saya nekat untuk pergi traveling gitu. Yang penting saya happy. Saya nggak. Waktu itu masih single? Masih. Oke. Oh masih single, tetapi oh iya satu lagi saya cerita. Memang saya banyak menanam bibit buruk ya di dalam relationship ini. Jadi sebelum saya kenal diamond cutter, saya punya pacar lebih dari 2, bisa 3, bisa 4. Jadi jadi saya mereka nggak tahu ya.
saya karena saya mungkin menjalani hidup, ya udahlah, yang serius aja deh, yang datang, yang misalkan yang serius, yang datang ke keluarga besar itu yang mau jadi suami saya gitu. Jadi udah deh jalani aja semuanya gitu, sambil istilahnya lihat deh mana nih yang serius gitu. Karena saya mikirnya gini, kalau saya misalkan putus dengan yang satu, saya maaf ya, ini memang sebetulnya ini hal yang buruk ya, nggak usah dicontoh. Kalau saya misalkan, tetapi banyak yang melakukannya gitu. Kalau saya misalkan putus atau nggak jadi dengan yang satu, saya masih ada cadangan, masih ada yang satu, jadi nggak begitu sakit hati. Ya itu kan biasa banyak yang melakukan hal seperti itu. Ya itu prinsip seperti itu saya lakukan sebelum kenal Diamond Cutter. Ternyata itu tidak bagus gitu, tidak baik ya. Sampai ternyata memang benar 2019 ini saya mendapatkan bibit buruk dari relationship. Padahal waktu itu kami sudah istilahnya sudah serius dan sudah berbicara ke arah pernikahan. Karena memang setiap berhubungan saya, maksudnya setiap pacaran saya selalu ingin ingin ke arah yang lebih serius, intinya ke jenjang pernikahan gitu. Kalaupun tidak, ada aja bahasa yang bilang, oh saya ingin pacaran gini-gini. Nah itu bibit jelek saya langsung tinggalin. Jadi saya biasanya memang tegas di awal. Kalau misalkan, karena saya tidak mau wasting time, saya tidak mau membuang waktu saya percuma. Lebih baik saya memanfaatkan waktu saya dengan hal yang lebih bermanfaat gitu. Daripada saya sakit hati, karena mungkin belajar dari pengalaman yang sebelum-sebelumnya. Saya tidak mau waktu saya terbuang hanya memikirkan hal yang konyol, memikirkan, sorry ya, bukan memikirkan laki-laki yang memang tidak serius gitu. Lebih baik saya kalau ada yang serius ya udah jalan gitu. Nah itu 2019 ternyata saya ada masalah dengan pasangan saya waktu itu, tapi bukan suami saya ya, pacar ya, yang sudah lewat dengan mantan. Jadi saya ada masalah dengan mantan saya dan itu dia udah datang. Kebetulan saya selalu kebetulan waktu itu mantan saya juga bukan orang Indonesia ya. Dan dia sudah datang ke Bandung, malah sempat kita udah berencana mau mengadakan pertemuan keluarga. Jadi waktu itu saya merasa ini mungkin calon suami gue gitu. Oh ini mungkin. Jadi saya pikir ini perjalanan terakhir saya dalam berpetualang selama mencari pasangan gitu. Ternyata di luar dugaan ada hal yang membuat kami akhirnya tidak bisa bersama gitu. Dan dia sendiri yang menyatakan hal tersebut. Itu yang bikin saya aduh gitu kan. Terus di selang beberapa minggu dari situ saya sakit. Mungkin karena saya stres. Saya stres, kehilangan, udah memang nggak ada pekerjaan, nggak ada kerja. Terus sakit, dan sakitnya pun serius. Sakitnya serius. Waktu itu sampai saya menutup diri. Saya tidak mau keluar kamar. Saya berminggu-minggu di kamar sampai mungkin, karena waktu itu saya sakit, saya kembali ke rumah kakak saya. Karena sebelum-sebelumnya saya tinggal sendiri ya. Saya tinggal sendiri, saya kembali ke kakak saya karena saya sakit, dan keluarga saya sebetulnya orangnya nggak begitu gimana ya, karena mungkin kami sudah tidak ada orang tua ya. Jadi kayak gimana ya, nggak begitu, istilahnya mereka sayang, cuman tidak ekspresif gitu. Jadi rasa sayangnya itu bukan dengan hal yang ekspresif kayak gitu. Jadi keluarga saya ya hanya nanya kenapa sakit kayak gitu aja. Cuman saya melihat dari ekspresinya, oh mereka sedih atau apa. Nah di situ mungkin saya bingung. Hidup saya harus gimana ya. Benar-benar saya kayak depresi ya, depresi tingkat masih low gitu, low depresi. Kok saya begini? Mungkin karena saya sebelumnya aktif bekerja, terus apa yang selalu saya inginkan bisa tercapai, target-target saya bisa tercapai, tiba-tiba saya down seperti itu, sampai akhirnya saya ditinggal pacar gitu kan. Wah itu benar-benar saya bingung antara pengen nangis atau bingung aja, jadi kayak pandangan saya itu kosong gitu.
Nah, di situ akhirnya karena saya udah kenal diamond cutter, walaupun saya udah kenal diamond cutter, jadi ada saat saya seperti apa sih, jadi menyalahkan, ngapain sih gue kan udah selama itu, waktu itu gue udah tanam bibit. Ada masa saya apatis gitu. Ada masa saya nggak percaya sama hal spiritual pun, saya kurang percaya waktu itu. Saking saya bingung dan saking saya frustasinya gitu. Tetapi ternyata itu tidak berjalan lama, karena saya orangnya suka merenung juga ya, suka merenung, suka berhayal. Nah, saya orangnya suka berhayal, di situ saya tidak mau menyakiti diri saya sendiri. Saya tidak mau menyakiti diri saya sendiri, terus saya mensupport diri saya sendiri, nggak ada support dari siapapun. Jadi saya mensupport dari diri saya sendiri, karena mungkin basicnya karena saya memang sudah mandiri juga, jadi saya up and down sendiri gitu. Jadi ya udah, lu Tin, berdiri ya berdiri sendiri, lu bangkit sendiri gitu. Sampai yang mensupport ya, yang mengepus ya saya gitu. Saya nggak mau rugi, saya nggak mau sakit, saya nggak mau jatuh hanya karena hal-hal memikirkan yang tidak berarti buat hidup saya gitu. Jadi saya akhirnya di situ, karena sudah kenal diamond cutter, oh ini bibit buruk, aku bilang gitu. Oke deh, gue detox gitu ya di situ. Tapi memang sempat, wah gila, detoxnya bener-bener gitu. Gue sampai mau, aduh give up, gak deh. Tapi ya itu kayak ada yang bilang kayak malaikat, setan kayak gitu kan, kayak gitu. Terus udah gitu akhirnya ternyata malaikatnya lebih dominan. Nah, malaikatnya lebih dominan, mengingatkan saya. Dari situ saya mulai bangkit lagi. Saya bangkit lagi, saya sakit waktu itu, saya pergi healing ke pantai. Saya pergi ke pantai, kebetulan ada pantai yang lebih dekat dari Bandung, itu namanya Pantai Jayanti di daerah Cianjur, karena pantai-pantai lain kan jauh ya. Nah, kebetulan waktu itu saya masih di Bandung kan. Pergilah saya ke pantai sana. Di sana saya sendiri merenung aja, merenung. Padahal saya belum kenal gratitude. Tahu bikin sehat. Udah lama nggak ceritain. Oke, saya merenung aja di sana di pantai. Saya belum, saya merasa oh saya harus tenang, harus kayak gimana. Dari situ nggak tahu ya, tiba-tiba kok saya jadi tenang. Aneh sih, aneh ya. Karena waktu itu saya hanya kenal meditasi ya lewat meditasi di diamond cutter aja, dan itu pun kan tidak istilahnya meditasinya hanya 10 menit gitu kan, 15 menit gitu. Nah, di situ saya mungkin namanya meditasi ya, setelah saya tahu sekarang. Jadi saya cuma diem di tepi pantai itu, cuma diem, semua saya lepaskan. Terus saya waktu itu sempat saya malah nulis mantan saya lempar. Nggak tahu itu aku bikin teori sendiri aja gitu. Jadi kayak kadang aku memang suka gitu, jadi suka bikin teori sendiri, dijalankan, berhasil gitu. Tulis nama mantan saya sampai kayak benda-benda yang barang-barang yang sempat dia kasih, saya bawa ke pantai itu, saya buang. Terus ternyata pas sekarang saya belajar, oh itu namanya pelepasan ya. Ternyata gitu, padahal waktu itu saya belum belajar hal-hal seperti itu. Jadi saya bikin teknik sendiri aja, tulis nama mantan saya sambil saya tulis, saya akan melupakan kamu. Terus saya sekarang siap dengan kehidupan saya yang baru, yang bahagia, bla bla. Keinginan saya tulis di situ, saya lempar ke pantai itu. Pulangnya saya plong. Itu tahun 2019. Pulang dari pantai itu saya plong. Dan ternyata betul, di situ saya merasa tenang, dan saya mulai lagi dengan kehidupan saya yang baru. Di awal 2000, itu saya ke pantai tahun baru ya, tahun baru. Jadi saya memang biasa setiap tahun mempunyai resolusi gitu. Ternyata 2019 itu saya mulai lagi, saya coba untuk aktifin lagi charity saya, mengunjungi panti lansia lagi. Karena waktu itu saya sempat tidak konsisten. Saya tidak
ya pergi ke panti lansia, iya charity ke panti asuhan dan bla 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 bla, tetapi tidak konsisten, hanya oke deh, misalkan ada teman ngajak, oke deh ikut, atau enggak, misalkan saya perginya hanya punya keinginan, oh gue pengen ini, pergi deh buat donasi, gue pengen misalkan gue pengen kenaikan gaji, pergi deh, saya biasa nazar ya, mau misalkan keinginan saya terkabul, pergi deh, tapi tidak konsisten, hanya punya keinginan, oh ternyata kita harus melakukan secara konsisten, bukan karena kita punya keinginan, maksudnya keinginan hari itu, tapi keinginan untuk jangka panjang gitu. Nah, udah gitu saya mulai rutin lagi ke panti lansia tahun 2019 akhir itu mulai lagi, ya sebentar. Ya, nah itu kan detok ya, mulai ke panti lansia lagi akhir 2019. Ternyata di 2019 itu sudah ada pandemik ya di China ya. Nah, 2020-nya ketika saya rajin-rajinnya ke panti lansia dan saya sudah menemukan Oma Porstep. 2020 ini saya ada bertemu dengan Oma Porstep di panti lansia, namanya Oma Ucum ya. Ya, 2020 saya mulai rutin mengunjungi beliau. Nah, mungkin kenapa saya waktu itu sedih, terus merasa depresi waktu 2019 itu, waktu kehilangan pekerjaan dan kehilangan mantan, karena mungkin saya tidak punya support system, tidak punya teman bicara, terus dan saya orangnya memang introvert, tertutup, dan bicara pun biasanya bisa bicara hanya sama orang yang saya merasa nyaman. Jadi itulah salah satu karakter yang introvert ya. Jadi kalau saya belum siap, seperti ini juga sebetulnya saya rada deg-degan nih. Makanya saya sama Ko Abe bantu ya, karena saya orangnya kurang talkatif kan. Makanya Teh ini kapan gitu kan, dan tahun lalu kan saya mundur-mundur, siap nggak, dan saya selalu bilang, kok nanti deh kalau goal saya sudah tercapai satu-satu, saya udah di Australia, saya sudah menikah, padahal waktu itu Kok Abe minta sebelum saya nikah ya kok ya. Iya. Sebelum saya nikah kan, terus tapi saya orangnya gitu, satu-satu gitu, jadi kalau target saya sudah tercapai, jadi saya nggak distract, saya memang orangnya mungkin dulu saya under pressure di pekerjaan, jadi apa ya, jadi harus fokus, jadi kalau ini tuh stres, jadi mudah stres gitu, jadi kalau udah satu-satu baru tenang, bisa dijalani, oke gitu, jadi pengen jadi biar total gitu. Nah, udah gitu 2020 saya mulai aktif lagi Oma Porstep, sampai saya rutin bukan sebulan sekali, tapi malah 2 minggu sekali ya. Karena ternyata di situ ternyata sebagai obat buat saya. Saya tidak merasa, malah jadi saling mengisi. Istilahnya saya merasa kesepian, padahal kan untuk kalau based on Diamond Cutter, kita untuk menanam bibit relationship itu kan menemani orang yang kesepian. Jadi kami jadi saling menemani gitu. Jadi saya mencari Oma yang merasa kesepian, padahal sebetulnya saya juga kesepian gitu kan. Terus dari situ saya rutin. Ternyata saya tidak merasa kesepian karena mungkin ada objek yang bisa saya jadikan perhatian, saya bisa memberi perhatian pada beliau, terus saya bisa bercerita apapun, saya nyaman bercerita apapun, saya bisa melakukan, bisa menyayangi, mencintai, saya total, karena mungkin saya kalau dekat dengan orang tua, kalau saya merasa, oh ini orang tua nyaman dan punya chemistry, saya total, karena saya merasa, oh ini oh seperti ini ya punya orang tua, gitu. Saya kan ditinggal ibu saya semenjak kecil, ya, jadi belum begitu gimana ya caranya untuk berbakti sama orang tua gitu kan. Terus dari situ saya coba untuk mempraktekannya, oh begini ya, bawain makanan, nyuapin, sampai ngebopong, sampai apa istilahnya nganter ke toilet kayak gini. Jadi saya tuh memposisikan saya sebagai anak gitu. Nah, ketika saya rajin-rajinnya ke panti lansia, ternyata di bulan
Maret itu pandemik masuk ke Indonesia ya. Otomatis kita ada PPKM ya, tidak boleh, dan panti lansia pun tidak boleh gitu kan untuk dikunjungi. 3 bulan waktu itu. Sampai setahun saya nggak boleh, itu panti lansia nggak boleh waktu itu sampai setahun. Cuman waktu itu saya sudah mulai dekat dan sering, dan sampai saya juga pernah nginep gitu di situ, jadi saya sudah kenal sama pengurus panti lansianya. Mungkin bagi orang lain tidak boleh masuk ke panti lansia itu karena masih pandemik waktu itu. Tetapi saya diperbolehkan. Saya senang sekali karena saya bisa terus menanam bibit gitu. Nah, singkat cerita. Jadi biar nggak kepanjangan, soalnya panjang kok. Tapi aku fokusin ke relationship aja ya. Singkat cerita, di Agustus, saya ingat di bulan Agustus 2020 ada BCAD. Ada Bu Eko di sini? Hadir selalu. Tenang, Ya, Teh. nah, Selalu support. ya, Meskipun nggak buka kamera. buka dong, biar aku ada temennya. Nggak siap. Nah, Oh, udah dibilang kan. iya, udah gitu 2020 Agustus ada BCAD ya waktu itu. Nah, BCAD 17 Agustus saya masih ingat. Saya ikut tuh, ada Bu Eko. Nah, di situ kebetulan panti lansianya pun yang dikunjungi BCAD ini panti lansia yang sering saya kunjungi juga, jadi sekalian gitu. Dari situ pulang-pulang dari BCAD ada yang kirim bunga mawar. Aku mau share ya bunganya ya. Mana ya? Bentar. Nah ini nih. Bentar ya, share. Maaf, BCAD itu apa ya? Bibit Cinta Action Day, sorry. Nah itu dari apa? Dari Diamond Cutter? Betul, Bu. Oh, oke. Ya. Kelihatan nggak screenshot share saya? Ada muncul nggak? Maaf. Belum keluar, Tevin. Maaf Belum. ya, aku gaptek. Oh, ini share. Oke. Ya? Ya, udah. Oke. Oke. Nah, ini Oma Power Step saya. Waktu itu saya mulai rutin mengunjungi beliau itu ketika beliau masih berusia 89 tahun ya. Nah, ini ketika beliau Agustus tahun lalu berulang tahun 90 tahun, berarti beliau ini menjadi Oma Power Step saya udah berapa tahun? Udah 2 tahun lebih ya. Udah 2 tahun lebih. Nah, ini bunga mawar ini bunga yang dikirim sama waktu itu yang mendekati saya. Sepulangnya saya mengikuti BCAD yang waktu itu dengan Bu Eko ya. Nah, saya tiba-tiba dapat bunga ini. Dan di bunga ini ada kartunya, ada tulisannya Aini gitu kan. Berarti ada yang nembak. Saya kaget. Tetapi saya ingat, kan saya sudah mulai menanam bibit di panti lansia ini beberapa bulan sebelumnya ya. Saya rutin 2 minggu sekali itu di akhir 2019. Nah, saya mendapat bunga ini di Agustus. Berarti berapa bulan tuh? Hampir setengah tahun ya. Nah, laki-laki yang mengirim bunga ini teman saya. Teman saya waktu itu masih menganggap temannya. Dan saya belum bisa membuka hati. Belum bisa membuka hati karena saking saya pengen mengobati luka batin saya. Saya ingin memperbaiki diri saya sendiri dan saya masih ada sedikit trauma. Jadi waktu itu luar biasa laki-laki yang mendekati saya ini, yang memberi bunga ini, dia tidak pernah give up. Jadi sama saya belum kenyataannya belum dijawab juga tetap aja gitu istilahnya. Dia mendekati saya, jadi dia tidak mundur. Terus aku mikir apakah ini saatnya saya membuka hati saya kembali. Karena saya memang membutuhkan seseorang. Jadi
Tetapi saya di sisi lain, tetapi saya tidak mau mengalami rasa sakit. Jadi saya bingung gitu. Akhirnya kebingungan saya ini saya istilahnya saya coba untuk lupakan dengan kegiatan yang positif charity. Jadi dan ada saya bikin list, saya biasa bikin jurnal. Jadi ternyata saya masih membutuhkan pasangan. Jadi akhirnya saya bikin list seperti ini. Jadi nah seperti ini ada bikin list. Nah ini. Jadi saya bikin list, saya bikin jurnal sendiri secara mandiri. Jadi karena saya tidak mau wasting time, membuang waktu saya dengan hal-hal yang negatif. Jadi saya coba membuat positif habitual yang harus saya lakukan secara konsisten. Dan ini dilakukan dari tahun 2020. Saya ada dibagi 3 ya, ada daily routine, ada yang kegiatan sehari-hari yang saya lakukan, semuanya hal yang positif, terus ada yang mingguan sama yang bulanan. Nah, yang harian ini saya memang gila-gilaan, mungkin bagi orang yang pernah dengar sharing saya, tanam bibit saya memang gila-gilaan. Mungkin ada orang yang bilang kamu tuh kayak manusia setengah dewa atau apa ya, tidurnya gimana, ininya gimana, karena saya sampai bangun, karena saya pengen memperbaiki diri saya sendiri gitu kan. Saya sampai kayak gini gitu, sampai bikin list, sampai mempraktekkan. Jadi saya secara teori saya kurang ya. Terus terang saya kurang berteori, tetapi saya lebih, makanya saya kurang talkatif dan saya tidak orangnya kalau apa ya namanya, kurang dari segi kayak diplomatis atau bicara kurang. Tapi kalau nulis, kalau praktek oke gitu. Jadi saya tulis karena kenapa saya tulis? Kadang kita lupa gitu dan kadang kita lupa akhirnya kan tidak konsisten gitu. Nah ini kegiatan sehari-hari saya. Saya setiap hari ini saya lakukan dan konsisten. Setiap hari saya lakukan dan konsisten. Saya bangun di 1:04 malam. Kebetulan saya Muslim. Saya sempat, tapi sedesperatnya saya tidak pernah meninggalkan istri. Mungkin itu kuncinya. Depresinya saya tidak sampai meninggalkan keyakinan saya. Mungkin itu ya salah satu. Mungkin bagi teman-teman di sini juga dengan keyakinan masing-masing itu bisa jadi pedoman ya, sebagai pondasi. Kalau kita memang merasa sedih, pasti kembali ke Tuhan kita ya. Nah, bangun jam 1 malam saya melakukan tahajud, dan ini tiap hari saya lakukan. Saya sampai set alarm. Setiap jam 3 bangun. Terus saya berdoa tuh sampai nangis. Saya berdoa dan sampai lama, sampai berjam-jam. Berdoa ke apa yang saya inginkan selama itu. Terus saya berdoa sampai azan subuh. Kebayang dong dari jam 3 sampai berapa jam gitu. Terus setelah sholat subuh saya berdoa kembali dan saya melakukan piggy bank. Ada beberapa piggy bank yang saya buat waktu itu, dan masing-masing piggy bank tersebut sesuai dengan intensi saya. Waktu itu saya fokus ke memperbaiki diri dalam relationship, karena itu yang membuat saya selama ini sakit hati gitu. Ternyata ya. Jadi relationship, nah ini. Nah, oke ini. Nah, ada ini. Sebentar, nah ini. Sorry. Nah, ini dia. Kesehatan. Jadi piggy bank-nya untuk kesehatan, karena kan saya sempat sakit serius, saya ingin sembuh total. Terus relationship atau jodoh, saya ingin memperbaiki itu. Ini piggy bank yang saya bagi-bagi. Terus prospek rezeki, terus ilmu, karena saya ingin istilahnya
ya saya ingin wawasan saya bagus gitu ya, sama lingkungan yang positif. Saya ingin dikelilingi orang-orang yang berpikiran positif dan kondusif gitu kan. Nah, ini yang saya daily routine saya. Jadi tadi mana? Nah, ini dia ya. Kembali ke sini. Jadi setelah sholat subuh saya melakukan piggy bank itu. Ketika melakukan piggy bank itu, uang yang akan saya masukin ke dalam piggy bank itu saya kasih mantra. Kalau mungkin bahasa lain saya kasih doa ya. Kasih doa jadi sesuai dengan keinginan saya. Contohnya saya ingin mendapat pasangan. Waktu itu saya melakukan ini sebelum ada yang mendekati yang kasih bunga itu. Luar biasa. Jadi saya minta sesuai keinginan saya. Dan panjang. Nah, ini ya, ada karena saya nulis kriteria. Kriteria yang saya inginkan ada 20 kriteria. Ini. Kenapa saya bikin sebanyak ini? Karena sebelumnya saya pasti setiap orang pengen pasangan yang baik, yang gimana. Tetapi waktu itu saya kurang spesifik, jadi saya bikin secara spesifik gitu ya. Nah ini, dan ini saya ucapkan setelah yang tadi saya bilang, setelah berdoa ya. Saya ucapkan, jadi ini basic, 20 kriteria. Ini yang basic ya, seperti biasa, minta yang mencintai, menerima apa adanya, yang menghargai saya, bisa bertanggung jawab, mau mendengarkan, jadi pendengar yang baik ya, sorry. Mana sih tadi? Oke, ini. Terus penurut, maksudnya bukan penurut segala saya bilang harus nurut, bukan. Jadi penurut ini kooperatif ya, jadi tidak egois gitu. Terus jujur, setia, royal itu ya tidak pelit gitu kan, jadi tidak perhitungan. Terus bisa diandalkan, reliable gitu. Terus pekerja keras, terus mencintai orang tua dan keluarganya serta mencintai seluruh keluarga besar saya. Jadi kita kalau berdoa itu harus bagus gitu, jangan setengah-setengah. Karena nanti hasilnya pun otomatis sesuai dengan yang kita doakan. Jadi jangan masa sih, jadi jangan ada pikiran egois banget sih gue gini-gini, yang enggak lah gitu, daripada nanti hasil doa kita setengah-setengah gitu kan. Cerdas dan well educated gitu kan, takut akan Tuhan, mentaati dan mengikuti larangannya, maksudnya takut itu ya. Terus mempunyai pekerjaan tetap, settle gitu, karirnya bagus, masa depan cerah. Detail banget saya minta ini 20 ini. Terus setelah itu ini yang daily routine saya bacakan, dan saya bacakan kembali ketika saya mau memasukkan uang ke piggy bank ya. Dan itu saya lakukan tiap hari. Luar biasa kan? Saya lakukan tiap hari tanpa ada rasa bosan. Dan saya lakukan dari tahun 2019 itu ketika saya memang lagi jatuh. Ternyata saya bangkitnya dari situ. Karena ya saya pengen memperbaiki ya, saya harus berubah gitu. 2019 sebetulnya. Jadi 2020 saya tulisnya resminya ya, istilahnya mulai akhir 2019 gitu kan. Terus nah, piggy bank habis itu sambil didedikasikan gitu. Terus istirahat, mandi, sholat lagi saya, maksudnya berdoa pagi. Saya berdoa pagi karena menurut keyakinan saya, berdoa pagi itu untuk menarik rezeki. Jadi saya ingin memperbaiki semuanya. Selain memperbaiki hubungan, mendapatkan pasangan yang sesuai dengan keinginan saya juga ingin memperbaiki secara finansial. Jadi saya harus minta juga sama Tuhan. Jadi saya berdoa pagi hari dan doanya ini spesifik untuk prosperity. Jadi minta dilancarkan segalanya, dan saya baca surat Al-Waqiah. Mungkin di sini kalau ada yang muslim mungkin tahu ya. Jadi surat Al-Waqiah ini surat untuk menarik rezeki, bisa dibaca artinya di situ gitu. Saya baca ini tiap pagi dari tahun 2019 akhir itu sampai sekarang. Nah, habis itu karena saya sudah mandi, sudah siap semuanya, saya ikut meditasi KOAB.
Gimana nggak full tuh spiritual saya. Dimulai dari jam 3 sampai ikut meditasi Koabe jam 8, selesai jam 9 ya. Non-stop gitu. Ya, break-break ya ini mandi, sarapan di sini saya break gitu kan. Nah, ikut meditasi Koabe, ternyata itu bisa menambah keterangan hidup saya istilahnya. Ternyata bisa memanifestasi juga apa yang saya inginkan ternyata dipercepat gitu. Dipercepat gitu kan. Nah, saya coba bereskan dulu di sini ya, ikut meditasi KAB, lalu ya kegiatan sehari-hari kerja dan lain-lain. Terus sorenya setelah sholat maghrib saya baca surat Ar-Rahman. Nah, menurut keyakinan kita yang Muslim, surat Ar-Rahman ini surat kasih sayang. Ar-Rahman saling mencintai, Tuhan yang maha asih ya, jadi disayangi, dicintai. Jadi sebelum saya baca ini, saya selalu berdoa versi saya. Jadi saya pegang itu kitab, terus saya minta intensi. Saya minta didekatkan sama orang yang sangat menyayangi dan mengasihi saya. Seperti halnya saya akan bacakan surat tersebut gitu. Terus setelah itu menjelang tidur saya kopi meditasi, saya rekam kembali kejadian-kejadian yang tadi. Seperti sholat, saya melakukan kebaikan, apapun itu, kopi meditasi kan kalau di Diamond Cutter itu namanya. Nah, itulah daily routine saya. Nah, ada weekly routine, ini yang mingguan. Yang mingguan ini mengunjungi panti lansia. Saya punya Oma Postep yang tadi saya kenalkan itu. Mana ya Oma Postep? Bentar. Nah, ini ya, yang Oma Postep ini. Nah, ini terus ini yang mingguan, terus ke panti asuhan. Nah, saya ke panti asuhan juga. Saya kebetulan ke panti asuhan, rajin ke panti asuhan tuh sebelum kenal Diamond Cutter karena memang saya suka. Saya merasa basic saya nggak, saya udah nggak ada orang tua. Jadi ketika saya ke panti asuhan itu saya merasa punya banyak teman gitu. Jadi ini kebiasaan saya udah lama sih. Jadi mengunjungi panti asuhan ini sudah lama. Tetapi sorry, ketika kenal Diamond Cutter saya lebih rutin gitu. Ini panti asuhan, nah ini mengunjungi adik-adik yang nasibnya kurang beruntung gitu ya. Terus itu yang mingguan, yang biasa saya lakukan mingguan. Terus bagi-bagi nasi box. Bagi-bagi nasi box, oke. Nah, bagi-bagi nasi box ini saya lakukan setiap hari Jumat. Dan saya biasa menyisihkan dana pribadi saya. Jadi saya nggak ini gitu, nggak menggalang. Jadi saya biasanya sesuai kemampuan saya. Karena saya ingin cukup dananya, saya biasa suka masak sendiri. Ini saya sampai terniat masak sendiri, dan saya biar cukup, biar banyak, biar kebagian semuanya gitu. Jadi saya sampai terniat masak sendiri. Jadi ini keren sih kalau menurut saya. Selain saya bisa mempraktekkan hobi masak saya, ini bisa kita juga kan bisa langsung terjun, kita ketemu sama saudara-saudara kita nih, ada mamang sol sepatu, ada ini badut di jalan, ada tukang rongsokan, tukang beca. Saya bisa berinteraksi langsung dengan mereka. Betapa mereka bahagianya saya melihat senyuman mereka ketika saya kasih nasi box tersebut. Nah, itu yang mingguan ya. Yang mingguan, jadi biasanya itu saya lakukan, biasa hari Jumat saya lakukan. Terus bagi-bagi nasi box, donasi online, saya lakukan setiap minggu juga. Donasi online itu salah satunya donasi jembatan, panti asuhan, panti lansia, donasi mempertemukan orang tua dan anak, dan bring people together. Saya itu memang karena keinginan saya kuat di relationship, jadi sebisa mungkin saya cari itu yang relate ke relationship di donasi online tersebut. Saya bikin clue misalkan mempertemukan itu biasa contohnya di kayak donasi online itu
kan banyak ya. Nah, di situ kayak kitabisa.com contohnya. Saya bikin keyword mempertemukan, keluar tuh. Ada aja ketemu ya, salah satunya yang contohnya yang jembatan itu. Saya juga tiba-tiba, oh jembatan, oh relate ya sama istilahnya yang saya alami selama ini, saya terpisah, bla 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 kayak gitu. Nah, di situ. Dan tidak lupa saya kalau donasi di online itu saya tulis lagi keinginan saya, wishes saya. Tulis lagi. Jadi diperkuat intensi saya, diperkuat. Tulis lagi saya kirim. Terus ini yang weekly support acara SG juga saya konsisten dan puasa. Saya konsisten puasa Senin Kamis ini setiap minggu. Semua ini saya lakukan secara konsisten dari tahun awal 2020. Sebetulnya akhir 2019 tapi oke lah saya tarik aja karena biar lebih gampang hitungnya di awal 2020 sampai sekarang. Yang bulanannya ini, yang rutin saya lakukan bulanannya, meditasi full moon, meditasi jodoh, ini teman saya support teman saya, sama donor darah. Terus ngumpulin sampah saset. Oke, yang donor darah saya lakukan itu sebetulnya awalnya 3 bulan sekali kebijakan PMI itu ya. Ternyata kalau nggak salah 1 tahun apa 2 tahun yang lalu gitu ya, ada kebijakan baru, ternyata kita bisa berdonor 2 bulan sekali. Saya 2 bulan sekali pergi ke PMI untuk melakukan donor darah. Awalnya saya waktu itu, ini ada cerita juga, saya singkat aja ya. Awalnya saya berdonor itu karena saya ingin sembuh dari penyakit saya yang tadi saya ceritakan. Saya coba trial and error. Kalau saya lolos untuk berdonor, berarti darah saya bersih, istilahnya layak dan saya sembuh. Karena kan di situ ada screening kan. Kalau misalkan saya masih terinfeksi virus atau bakteri atau apa kan nggak mungkin lolos untuk didonorkan darah tersebut. Nah, waktu itu saya masih trial, coba deh kalau nanti saya balik lagi 3 bulan ke depan, ternyata ada penolakan, kan suka ada penolakan, berarti saya tidak sembuh, berarti saya harus ada yang saya, istilahnya di badan saya harus medical check up kembali, dan saya harus mengobati diri saya. Ternyata pas saya balik lagi, saya lolos. 3 bulan berikutnya saya lolos. 3 bulan berikutnya saya lolos. Demikian sampai akhirnya terakhir sebelum saya berangkat ke Australia, kebetulan saya di Australia sekarang, saya lolos untuk berdonor darah. Berarti saya sehat. Nah, ini pun saya intensikan. Ketika saya berdonor, saya intensikan untuk kesehatan saya. Selain saya intensikan, saya dedikasikan untuk orang-orang yang sedang sakit. Jadi saya bayangkan betapa mereka, apalagi yang kekurangan darah sampai nyawanya terancam, bisa tertolong dengan hanya setetes darah yang saya donorkan. Itu saya bayangkan hal itu ketika saya berdonor. Nah, itu mungkin itu juga yang menjadi booster kenapa sekarang saya jadi sehat dan tidak ada istilahnya tidak terdeteksi bahwa saya sakit dan saya tidak mengalami setelah saya rutin, saya tidak mengalami sakit yang kecil pun kayak flu, pilek, batuk, tidak. Apalagi sakit yang berat kayak gitu ya. Nah, kembali lagi, ini yang bulanan ya. Yang bulanan ya, meditasi full moon. Ngumpulin sampah saset. Nah, ini ngumpulin sampah saset, saya jadi tukang sampah. Jadi saya jadi pengepul sampah. Sebetulnya ini mungkin booster. Ya, bisa jadi booster untuk intensi saya. Kenapa saya sebut booster? Karena ini mungkin yang bisa mempercepat manifest saya, keinginan saya. Nah, ini saya ngumpulin sampah sampai saya bikin status di WhatsApp siapa yang ini, sampai saya datengin ke warung-warung. Ini saya dapat 2 karung ini di warung di Dago Pakar. Ketika itu saya kan suka, saya ikut kelas yoga ya. Saya kan suka jalan kaki, saya suka olahraga. Nah, saya itu ketika saya jalan kaki, saya datengin tuh warung-warung.
Terus saya biasa ngopi gitu kan, jajan apa gitu. Terus sambil ngobrol sama yang punya warung. Terus saya tanya, ini kopi sasetnya dikemanain? Ternyata ada sebuah warung, kopinya tuh mereka kumpul gitu, jadi nggak dibuang. Terus keren sih, aku bilang ini kan bibitnya bagus juga. Jadi selain kita ikut melestarikan lingkungan ya, karena plastik ini kan susah terurai ya di tanah. Jadi ini bibit untuk istilahnya ya bibitnya bagus lah ya, kita untuk lingkungan hidup kita juga gitu. Nah, sampah ini saya kumpulkan dan ada ini kiriman sampah dari teman karena saya jadi tukang pengumpul sampah. Saya kirim ke panti lansia. Nah, sama panti lansia ini dibikin kerajinan. Nah, ini ya salah satunya. Jadi ada kegiatan juga di panti lansia itu. Mereka jadi punya aktivitas. Jadi mereka pikirannya tidak hanya untuk memikirkan hal-hal yang jadi tidak melamun, mereka ada kegiatan, mereka jadi terhibur gitu. Nah ini yang bulanan ya. Oke, apa lagi? Oke, nah ini kembali ke sini karena difokuskan ke relationship tadi ya. Kembali ke sini, oke. Nah, yang kirim bunga ini itu teman saya. Saya kenal sama beliau ketika saya melakukan traveling, karena hobi saya traveling. Saya menganggap dia teman, dan di luar dugaan saya tidak memikirkan hal-hal dia akan jadi pasangan saya, enggak. Terus, tapi dia orangnya baik-baik banget, karena dia sebetulnya bukan kriteria saya secara fisik. Tetapi lucunya, dia ada di 20 kriteria ini. Dan saya di 20 kriteria ini tidak sama sekali menulis tentang fisik. Mungkin teman-teman yang lain selalu ada yang nulis pingin ganteng, tinggi, gagah, kulit bersih, putih. Saya tidak. Di sini malah saya lebih spesifik ke karakter. Jadi saya tidak menulis pingin yang putih, pingin yang gagah, tidak. Ternyata si orang yang kirim bunga ini ada semuanya di sini. Luar biasa kan? Menurut saya sih luar biasa. Ada semuanya. Saya minta terus waktu itu yang ini, mana ya? Yang nomor 14, saya kurang yakin. Karena kita berbeda kultur ya. Kebetulan dia bukan orang Indonesia. Di sini saya masih, oh bisa nggak? Masih kayak gitu. Tetapi presentasinya tidak seperti dulu. Saya presentasinya sekarang lebih optimis karena yang lainnya memenuhi syarat gitu. Karena yang lainnya memenuhi syarat, jadi saya kayaknya masih ada harapan gitu. Ternyata betul. Akhirnya saya membuka hati karena ternyata kriteria ini ada di diri dia dengan berbagai macam istilahnya. Saya bikin tes gitu. Sebetulnya bukan tes sih ya. Kalau berdasarkan diamond cutter mungkin ya ini bibit yang muncul gitu ya. Semua ada. 14 itu apa sih? Sorry? Bu Tini, 14 itu apa? Nggak kelihatan. Takut akan Tuhan. Oh, oke. Kebetulan kan dia Bukan takut akan istri ya? ya, ini takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan itu kalau menurut saya ya mentaati dan mengikuti larangannya gitu, mentaati aturannya gitu ya. Jadi ya ini gitu, saya agak-agak ini di sini. Cuman yang lain-lainnya oke gitu. Tapi saya berpikir nggak ada manusia yang sempurna. Saya pun mungkin demikian. Jadi saya selalu berkaca pada diri saya gitu. Janganlah kamu menginginkan hal ini sementara diri kamu pun belum kamu perbaiki gitu kan. Jadi saya perbaiki. Nah, saya perbaiki di yang poin 14 ini dengan cara apa? Ya, saya coba membuka pikiran saya. Saya membuka istilahnya menerima hal-hal baru, menerima prinsip-prinsip yang berbeda prinsip dengan saya. Contohnya dari istilahnya ini kan kalau kayak gini masuknya ke prinsip gitu kan.
tidak kitanya menghargai, punya toleransi yang bagus, terus bisa mendengarkan, ikut atau apa gitu, nggak fanatik seperti itu. Jadi saya menanam bibit, jadi bukan saya yang ini gitu. Ternyata saya nggak pernah meminta, saya nggak pernah memaksa, apalagi memaksa ya, saya nggak pernah mempengaruhi. Ke siapapun saya nggak pernah meminta, memaksa. Saya orangnya let flow aja gitu. Terus biar aja. Jadi karena saya beruntung saya sudah kenal Diamond Cutter, ya udah saya fokus memperbaiki diri aja. Saya fokus untuk melakukan hal-hal positif. Ternyata saya mengikuti kayak gitu, fokus melakukan hal itu, saya enjoy karena waktu saya habis di hal tersebut, akhirnya kan saya mendapatkan jauh lebih baik dari yang saya lakukan gitu. Terus Nah, tetapi karena kita berbeda benua itu 2020 saya udah mulai oke gitu, jadi kita jalani aja oke. Saya kenalnya dari udah lama ya, 2019 apa ya, ketika saya traveling gitu. Dan saya tidak ini karena saya waktu itu masih ada pacar ya. Nah, 2020 kita mulai dekat, saya sharing, saya curhat, kenapa saya begini, saya putus dengan pacar saya, dia pun sudah tidak ada pacar. Ya mana kita tahu waktu kita ketemu itu dia juga mungkin sama pacarnya kan, mungkin saya nggak tahu, tapi saya tidak bertanya lebih dalam. Jadi kita jalani aja gitu. Nah sampai akhirnya ya udah kita punya komitmen untuk serius, tetapi kendalanya pandemi. Kendalanya pandemi, kita tidak bisa bertemu. Tetapi luar biasanya saya tidak merasa sedih. Mungkin dulu saya kan orangnya, pengen ketemu gimana gitu kan. Beda kota aja sampai dibela-belain gitu terus datang. Tapi ini beda benua loh gitu. Nah mungkin karena saya sadar ini susah, ini beda benua. Tapi kami berdua nggak give up gitu. Dia mungkin sibuk dengan kegiatannya, saya pun akhirnya menyibukkan diri dengan kegiatan positif. Saya coba memperbanyak bibit-bibit positif saya agar dia lebih, istilahnya chemistry kami lebih kuat. Sampai pada akhirnya 2022 ya, 2022 itu dia kebetulan kan di Australia. Australia itu kan borderline-nya kan ditutup selama pandemik. Jadi pas dibuka itu 2021 kalau nggak salah ya, 2021 akhir ya. Tetapi waktu itu dibuka, ditutup, dibuka, pemerintahan di sana kan sangat strict ya. Jadi ada Delta tiba-tiba tuh ya, si Delta datang. Dia udah pesen tiket, dia udah beberapa kali bakar tiket. Dari tahun 2020 memang luar biasa, dia tuh benar-benar menunjukkan keseriusan dia ya. Tiketnya hangus karena nggak bisa terbang, karena kan borderline-nya ditutup. Sampai pada akhirnya 2022 awal, kita bisa bertemu kan, karena borderline-nya sudah dibuka. Datanglah dia ke Indonesia. Datang ke Indonesia. Itu baru pertama kali ketemu semenjak jadian ya? Oh, sebelumnya kan pernah ketemu. Oh iya. Sebelum pandemi. Sebelum pandemi kan kita berteman dulu tuh ceritanya. Aku pun tapi selama kita berhubungan kita rajin video call dan komunikasi kami intens dan saya tuh dia jauh tapi saya merasa dia ada deket gitu. Jadi kayak partner, invisible partner ya. Jadi kalau saya ada masalah atau apa, dia selalu ada, selalu siap. Dan ada yang aku lupa mau sharing. 2020 awal dia sudah mau berusaha untuk mensupport finansial saya. Tetapi saya selalu menolak. Karena saya waktu itu belum bilang iya kan.
Jadi jadi waktu itu kan masih pendekatan, masih PDKT. Tetapi dia sudah siap untuk mensupport finansial saya dan sudah mau transfer. Tapi saya selalu menolak dia. Beliau selalu minta nomor rekening saya nggak pernah ngasih sama sekali. Ada suatu masa waktu itu ketika 2000 apa ya, Delta itu ya. Akhirnya dia kirim vitamin sama kirim tripod. Ini mungkin bagi orang lain hal yang sepele, tapi bagi saya luar biasa. Bayangkan jauh-jauh cuma ngirim tripod sama vitamin. Aku sih mikirnya ini orang perhatiannya, bukan dari barangnya, bukan dari segi barangnya. Aku pikir tripod sama vitamin di Indonesia juga banyak. Kenapa dia kirim tripod? Pertama, kita kan rajin video call. Nah, video call aku masih HP yang aku tuh orangnya memang apa adanya gitu. HP lama gitu, belum bisa kebeli HP baru karena kan tahu sendiri saya ada masalah di keuangan gitu kan. Dan nggak ada tripod gitu. Jadi kalau video call tuh ya saya senderin aja gitu di meja ala kadarnya gitu. Terus kalau video call tuh sering jatuh tuh handphone saya. Sering jatuh gitu. Gubrak. Terus dia beliin tripod dan dia tuh nggak pernah ngomong gitu karena kalau dia ngomong saya pasti nolak gitu. Saya nolak. Jadi dia kirim dan luar biasa kirimnya itu waktu itu kan masih corona ya, masih pandemik. Berapa bulan coba? 2 bulan. 2 bulan gitu baru nyampe gitu. Nah, itu. Nah, aku dari situ. Di situ aku bisa menilai ini orang baik. Oh, ini orang royal. Ternyata ada yang di 20 list itu gitu. Oh, ini orang perhatian. Oh, ini orang dewasa. Ampun deh saya ini segitu. Saya tuh orangnya kan kadang mood swing gitu. Tapi masih aja mau gitu. Kok masih aja mau menghubungi aku. Coba karena yang sebelum-sebelumnya udah nggak kemana kali, boro-boro. Apalagi ini beda negara. Ya bodo amat lu di sana kali gitu. Ini enggak gitu. Nah, terus udah gitu akhirnya kita sepakat untuk serius. Waktu itu saya udah mulai bangkit lagi dan saya udah mau pergi lagi karena waktu itu kan saya sakit tinggal di rumah kakak ya. Saya memutuskan untuk keluar lagi di rumah kakak karena saya biasa hidup mandiri, kebayang ya kalau biasa hidup mandiri tinggal walaupun saudara sendiri mungkin beda lah gitu. Sampai akhirnya saya bicara saya akan tinggal sendiri lagi gitu. Terus dia tanya, kamu ada uang nggak? Udah, saya bilang. Saya tuh orangnya suka pura-pura gitu. Nggak pura-pura sih, karena saya memang sering mengcover diri saya sendiri. Jadi saya bisa gitu, ada kok. Malah saya bela-belain istilahnya puasa itu karena yaitu saya rajin puasa Senin Kamis, saya merasa oh saya ada, jadi saya suka oh ini post buat ini makan mah gampang, saya bisa menghandle perut saya sendiri, saya nggak ada yang bisa istilahnya saya nggak ada anak, nggak ada suami, nggak ada orang tua yang nggak ada yang perlu saya support gitu secara finansial, saya bawa ya badan saya sendiri gitu, jadi ya udah ada. Terus dia tuh nggak yakin bener ada bilang gitu. Ya udah akhirnya udah gitu tiba-tiba dia transfer karena saya kan nyari transfer kayak gitu. Transfernya itu dia tahu nomor rekening saya gara-garanya apa? Gara-garanya yang barang yang tadi dikirim, yang vitamin sama tripod kan harus ada bayar pajak ya kalau kirim barang dari luar gitu, walaupun cuma 500.000 gitu ada pajaknya, ada perhitungan pajaknya. Nah, dia tahu nomor rekening saya di situ, jadi dia itu barang dari gue, jadi saya harus istilahnya harus mengcover semuanya dengan pajak-pajaknya. Dan di situ berselisih, nggak apa-apa sampai akhirnya udah deh, aku ini lagi deh sadar pena, aku pikir gitu kan kalau bahasa Diamond Cutter. Udah deh dari situ saya sempat ada yang lupa nih, sempat selama Diamond Cutter itu kan ikutan Peachtree Morning Show.
Jadi acara Diamond Cutter selama pandemik yang diadakan setiap hari dari Senin sampai Jumat. Itu mungkin yang membuat saya rada kayak gimana ya, terus di brainwash tentang kebaikan, tentang tanam bibit. Dan saya sempat konsultasi, ada salah satu partisipan yang aku bilang kayak gini, gimana ya caranya ini ada yang deketin saya, terus selalu kekeh pengen kirim uang, tapi sayanya nggak mau, karena saya nggak biasa. Terus saya nggak mau ada hal-hal di balik itu. Saya masih ada rasa ketakutan gitu, takut ada apa gitu. Terus saya nggak biasa, selain saya nggak biasa, takut ada hal-hal istilahnya balas budi, saya nggak mau balas budi kayak gitu. Terus ada yang bilang, ya udah, kamu kan udah belajar Diamond Cutter. Kalau kamu terus-terusan menolak, kamu itu menanam bibit penolakan. Waduh, dari situ kamu menanam bibit penolakan. Dari situ aku mikir, wah, aku bilang itu berapa kali saya menolak, berarti aku jadi refleksi ke hal-hal relationship aku yang ditinggalkan sama pacar aku. Wah, jangan-jangan karena bibit aku seperti itu. Nah, aku kan nggak mau. Akhirnya udah kasih kesempatan pasangan kamu untuk nanam bibit di diri kamu. Nah, dari situ akhirnya aku membuka hati dan pikiran saya, aku kasihlah nomor rekening. Nah, dia sampai sekarang deh transfer lancar. Dan saya nggak pernah minta sama sekali. Nggak pernah minta. Jadi saya tuh orangnya dikasih ya syukur, nggak pun ya karena saya nggak minta ya saya santai aja gitu. Dan luar biasa, ya kirimnya pun bukan sebulan sekali, tapi mingguan. Jadi Wih, kalau 10 juta per minggu. Ih, karena kan di sini bayarannya bukan bulanan, jadi setiap dia bayaran ternyata dia cerita ada spare buat saya di gaji dia. Dan itu dia lakukan sampai sekarang. Sekarang luar biasa, ya udah jadi suami ya. Sekarang lebih malah kartu debitnya yang saya pegang kalau sekarang. Nah, ya terus udah gitu, udah itu padahal masih terpisah karena pandemi, belum bisa dia datang ke sini. Luar biasa kan? Kalau saya mau nakal, kalau saya mau memanfaatkan bisa kan? Tetapi saya sudah kenal Diamond Cutter, ya itu saya nggak mau sejahat itu. Tapi nah di situ juga saya mikir, oh benar, kembali lagi ke yang tadi kriteria itu. Saya kan nulis di kriteria nomor berapa tuh ya? Royal, tidak pelit, tidak perhitungan, di nomor 9. Ada, bisa diandalkan, semua ada di 20 kriteria itu. Aku sampai emes. Bercerita sampai emes. Terus udah gitu, sampai akhirnya dia datang kan. Nah, udah borderline dibuka. Dengan tiket yang kesekian kali akhirnya tidak hangus. Dia datang ke sini, dan datang ke sini pun kita tuh udah well prepare karena kita intens berkomunikasi, dan seperti tadi saya bilang, saya dari awal sudah menegaskan kepada orang yang mau serius, kepada diri saya sendiri, mau dibawa kemana, kalau hanya untuk iseng sudah, nggak usah dilanjutkan. Saya menegaskan seperti itu. Dan saya tidak mau baper ya, istilahnya, daripada saya sakit kesekian kali, lebih baik saya bicara. Kata saya, kalau mau lanjut, silahkan urus dokumen, kita langsung urus ke embassy. Kalau tidak, kalau kamu, saya nanya, kamu ke sini hanya untuk traveling atau untuk serius? Itu pertama yang saya tanya. Untuk serius, oke. Kalau serius, urus dari sekarang dokumen, karena kita menikah berbeda negara. Bukan hal yang mudah setelah saya dengar-dengar dari pengalaman orang gitu. Tetapi saya belum tahu ya gimana saya menjalaninya. Jadi saya cerita ke dia, urus dokumen dari sekarang, dicicil, dan dia orangnya itu nurut. Nurut, ternyata ada di kriteria nomor berapa tuh, penurut. Mana nih? Nah ini nomor 6, penurut, tidak egois, kooperatif sekali. Dan dia nurut. Waktu saya bilang, dokumen itu ada nggak? Langsung dia cari. Kan kita biasa bicara sambil video call gitu. Langsung dia liatin ini. Kata saya lucu juga ya gitu. Kok bisa ya? Aku kadang suka
pengen ketawa gitu, tapi dalam hati nggak mungkin saya ketawa di depan dia gitu kan. Kok bisa ya dia begitu gitu kan? Ya beneran kayak mimpi gitu, kayak mimpi udah gitu terus saya list dokumen dan dia itu orangnya malah lebih terorganize daripada saya. Dia organize sekali orangnya. Udah gitu, ini dia bilang siap. Ini kan mau menikah tuh kan harus bikin CNI dulu ya. Kita kan menikah di Indonesia itu kan tidak mudah ya, apalagi beda negara dan ini beda agama juga. Aku pikir gitu kan. Terus aku nanya ke dia waktu memang sudah bicara untuk serius, mau nikah di Indonesia. Aku selalu bikin kasih option. Karena aku membiasakan untuk demokratis. Aku tidak mau ngambil keputusan secara sepihak. Aku selalu diskusi. Mau nikah di Indonesia atau mau nikah di luar? Kalau mau menikah di Indonesia, bla 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 bla, saya begitu. Kalau mau menikah di luar, ya udah, saya pergi ke sana, mau ke negara mana kayak gitu, biar lebih gampang. Dan aku udah noting tulus, aku ya, karena aku kan pikir 20 kriteria ada di dia sendiri, di dia semua gitu ya. Udah, aku harus cari yang seperti apa lagi gitu kan. Nah, udah gitu dia malah bilang di Indonesia. Oke. Satu kali dia bilang kayak gitu. Oke. Terus ada kesempatan bicara tentang pernikahan lagi. Jadi saya biasanya menyisipkan hal-hal tersebut tidak langsung. Jadi kalau ada topik pernikahan aku masukin lagi gitu pertanyaan itu. Mau nikah di Indonesia atau di luar? Di Indonesia. Oke, 2. Aku simpan di memori. Ketiga kalinya aku tanya kembali. Nikah di Indonesia apa di luar? Di Indonesia. Oke, berarti dia udah mantap. Terus akhirnya saya bingung waktu itu. Karena tahu sendiri ya, nikah di Indonesia itu kan harus satu keyakinan. Ya, harus satu keyakinan, terus gimana caranya saya untuk menyampaikan gitu. Sementara saya kan nggak pernah maksa, saya nggak pernah meminta, nggak pernah mempengaruhi apalagi gitu. Gimana ya caranya? Karena saya kan udah kasih option juga. Akhirnya saya bilang gini, nggak ada apa-apa sih aku juga. Saya sampai ngalah. Nggak apa-apa deh aku kalau nikah di luar. Dia kenapa? Akhirnya kan dia nanya, kenapa kok kamu kayak gini? Akhirnya saya cerita. Aku kirim deh link, aku bilang. Karena saya nggak mau di mulut saya gitu. Aku kirim link syarat-syarat menikah di Indonesia. Link dari embassy-nya. Dia baca tuh. Oh, jadi ini ya yang bikin kamu ini bingung gitu. Saya diam aja, ketawa aja gitu. Akhirnya dia bilang gini, ya udah nggak apa-apa. Saya udah 3 kali bilang iya, berarti itu konsekuensi buat saya. Ikut kamu, dia bilang gitu. Yakin, saya bilang gitu. Iya. Terus saya masih, karena saya nggak mau ini ya. Oh ya udah, aku bilang gitu. Dari situ, tetapi saya nggak mau kamu terpaksa. Saya nggak mau kamu terpaksa, karena seperti kamu tahu, hubungan kita mengalir apa adanya. Saya tidak mau ada penyesalan di akhir. Saya bilang begitu ke beliau ya. Tidak, dia bilang gitu. Luar biasa loh. Tanpa saya ajak, tanpa saya kasih tahu, dia bilang ini. Kasih saya waktu, dia bilang. Kasih saya waktu. Ini kan saya udah punya janji dengan embassy untuk bikin CNI 3 bulan ke depan. Jadi dia tuh memang well organized gitu ya. Dia bikin appointment sama embassy. Karena untuk menikah di Indonesia itu harus ada CNI. CNI itu kayak surat izin dari embassy bahwa yang bersangkutan akan menikahi warga negara Indonesia, bahwa yang bersangkutan itu memang benar-benar single, tidak ada masalah gitu di negaranya, dan memang siap untuk menikah, siap untuk menikahi dengan warga negara Indonesia. Dan syaratnya itu harus ada paspor, harus ada dokumen-dokumen pribadi. Harus ada paspor, terus harus ada beberapa lah, ada surat keterangan single di embassy Australia-nya. Jadi bukan hal yang mudah gitu. Jadi aku pikir, oh ini serius memang. Karena itu kan bukan, apalagi bagi orang asing ya, untuk istilahnya untuk menginiin dokumen pribadi kan, itu kan privacy ya menurut mereka gitu. Jadi kasih saya waktu, dia bilang. Ya udah, aku bilang. Dan aku nggak nanya-nanya.
Aku nggak nanya-nanya karena ini sensitif ya, sensitif. Terus tiba-tiba beberapa bulan dia mau terbang, dia kirim video. Isi videonya itu dia lagi belajar sholat. Aku bilang, aku gimana ya? Karena itu kan keyakinan. Aku keyakinan. Bagi aku sih sebetulnya dengan dia tidak memaksakan keyakinan aku, misalkan aku dikasih kebebasan untuk beribadah, seperti Pancasila kan ada kebebasan kita untuk beribadah gitu kan. Bagiku itu sudah cukup. Istilahnya kita tidak saling memaksa, kita harus saling toleransi. Bagiku itu sudah cukup. Ternyata aku dapat double. Ternyata saya dapat istilahnya double dari harapan saya gitu. Nah, itu berarti masuk ke poin yang 14 ya, takut dan melaksanakan itu ya. Takut akan Tuhan, mentaati dan mengikuti larangannya. Aku pikir, kok bisa ya? Padahal aku nggak pernah mempengaruhi sama sekali. Selama pembicaraan kita nggak pernah ada 2 hal yang saya selalu hindari kalau diskusi atau berbicara dengan maupun itu teman ataupun lawan jenis ataupun pacar ataupun sahabat yang berbeda keyakinan, saya selalu menghindari diskusi tentang prinsip atau agama dan menghindari kalau dengan pasangan menghindari diskusi tentang finansial atau keuangan. Itu prinsip saya, selalu saya hindari. Nah, dan itu saya terapkan sampai sekarang. Tetapi aneh gitu. Aku kadang suka terheran-heran, kok bisa ya? Kayak gitu. Nah, sampai akhirnya dia datanglah ke Indonesia. Datang ke Indonesia, kita ngurus ke embassy, ngurus. Ternyata lancar apa yang dikatakan orang-orang ribet lah inilah. Enggak. Mungkin karena kami bekerja sama gitu ya. Terus setelah dari embassy, kami mengunjungi Lause. Jadi dia kan minta dicariin masjid untuk bisa convert gitu. Nah, saya coba mengunjungi Lause karena di situ banyak teman-teman saya juga gitu. Di Lause beliau convert. Nah, dari situ kan dokumen keluar karena saya juga bercerita ke dia jangan hanya karena dokumen. Di situ dia belajar. Dan saya malah bukan menakuti dia ya, karena saya ingin dia tidak mau, istilahnya tidak mau menyesal intinya. Makanya saya nggak pernah berdiskusi tentang hal itu, tentang hal prinsip, tidak pernah gitu. Karena kalau prinsip itu tidak bisa dipaksakan gitu, nggak bisa gitu, karena adanya dalam hati gitu, di dalam hati. Jadi terus saya malah bukan menakuti, saya malah tegas ke dia. Gak gampang kok, saya malah nakut kayak gitu. Gak gampang. Kamu mungkin selama ini selalu dengar saya harus sholat, harus bangun malam-malam. Capek lo, ngantuk. Aku bilang gitu. Aku malah nakutin. Susah loh jadi muslim, saya bilang gitu. Susah, aku malah kayak gitu. Dia tuh malah ketawa. Dia bilang, saya akan belajar. Terus belum nanti kamu puasa, saya bilang gitu. Lapar. Terus haus, saya malah ditakutin kayak gitu. Terus enggak, tapi dia malah kayak tertantang. Saya belajar ada ilmu baru. Oke, saya bilang saya pun sama. Saya dari kecil tidak diajari tentang agama sama orang tua. Karena tahu sendiri saya ditinggal orang tua dari kecil. Saya mencari sendiri. Saya karena mungkin saya punya basic suka dengan spiritual, saya mencari sendiri, saya belajar sendiri. Sampai sekarang saya masih belajar. Semua agama saya pelajari, saya bilang gitu. Terus tapi yang saya yakini ya Islam. Itu kalau kita belajar mau dari manapun bisa. Kita belajar dari yang positif-positifnya, tetapi ya namanya di Indonesia harus satu yang kita ini. Coba kalau di KTP ditulis 5 agama, saya tulis 5-5-nya. Gitu ya. Jadi ya Indonesia ya kalau ayam bebnya satu sesi boleh nggak? Dia kerja. Bisa aja. Ya. Dia bisa aja, cuman bahasa Inggris, dia nggak bisa bahasa Indonesia. It's okay. Tapi dia oke, dia orangnya support. Nah, ada di poin berapa tuh support? Bentar.
support. Beda umurnya berapa tahun? Bentar, kok mana ya? Aku udah nulis support sih. Dia tuh selalu support kegiatan saya. Sampai pernah ya, waktu kegiatan WS, aku ikut WS kan. Jadi ada graduate-nya WS. Dia ikut Zoom, join di Zoom. Terus jodoh, meditasi jodoh, dia ikutan juga. Padahal nggak ngerti kan bahasa Indonesia. Oh Tapi iya. gitu. Lumayan kok. Terus udah gitu, ya udah akhirnya kita muluskan, kita menikah. Pada akhirnya kita menikah. Jadi perjalanan mulus kan tuh menikah. Nah ini. Nah ini pernikahan kami ini dengan Oma Porstep saya. Saya sangat berterima kasih sama Oma Porstep ini. Sebetulnya dia yang ngasih jalan kemulusan hubungan saya. Makanya ini waktu ulang tahun beliau, ya buka kado. Terus ini waktu pernikahan kami kemarin beberapa bulan yang lalu, dan ini ketika kami farewell ya, perpisahan waktu aku akan terbang ke sini. Jadi saya ajak jalan-jalan dulu ke mall. Jadi ajak jalan-jalan dulu ke mall gitu, karena beliau belum pernah ke mall. Terus saya ajak makan es krim, terus dibeliin tas. Saya tanya, kan hobinya makan es krim ya. Jadi saya hibur beliau. Jadi semua keinginannya saya ikutin. Terus sampai dari pagi sampai sore saya habiskan waktu sama beliau, karena saya pikir saya nggak tahu kapan lagi bertemu beliau karena umurnya sudah 90 tahun ya. Tapi saya pengen sih mudah-mudahan ketika saya pulang ke Indonesia saya masih bisa bertemu gitu. Jadi saya memanfaatkan waktu terakhir saya di Bandung dengan jalan-jalan keliling-keliling mall. Dia happy banget, senang sekali. Sampai berapa kali bilang terima kasih. Dan akhirnya saya bisa berangkat ke Australia kayak gitu. Nah gitu aja sih kok ya. Ada yang kurang belum ya? Ada yang kurang nggak ya? Mungkin cukup aja ya. Kebanyakan ya. Nah ini Beda Eja. berapa tahun? Oh, ditutup aja Be- dulu. be- Iya, ditutup aja dulu resmi. Nanti tanya jawab selanjutnya bisa setelah selesai direkam. Silakan. Oh iya, ada satu hal yang lupa. Nah ini, saya kan minta 20 kriteria ini ya. Luar biasa, akhirnya semuanya tergenapi ya. Dia kan ikut ke saya yang 14 ini. Semua ada, dia rajin, tekun, benar-benar kan dia berwibawa, ya pasti. Dia dewasa pasti. Nah, ketika saya sudah dekat dan bertemu dan selalu semakin dekat dan punya rencana untuk menikah, ada additional kriteria. Saya tambahi kriteria. Dia memang romantis, cuman saya kan namanya perempuan ya, ingin terus-terus romantis gitu. Jadi ini additional kriteria yang saya tulis. Jadi romantis, humoris, punya sense of humor, terus nggak baperan, sehat lahir dan batin, jadi hubungan yang selalu bergairah. Ini additional. Lalu, ini setelah saya minta di yang 3/4 malam itu, saya selalu mendoakan 10 teman yang mempunyai intensi yang sama. Saya doakan. Waktu itu saya mulai mendoakan itu kan di akhir 2019. Nah, di akhir 2019 itu ada 2 teman saya dari 10. Sorry, ini apa ya? Yos Dari ya salah satunya. enggak. Ada 2 teman saya dari 10 ini yang sudah menikah. Salah satunya Pebi, ya Pebi kan nikah. Terus dan 1 teman lagi bukan orang Diamond Cutter. Jadi otomatis jadi tersisa 8 tuh yang single. Saya selalu menggenapkan. Jadi saya isi lagi kekosongan yang 2 itu, genapkan jadi 10. Saya doakan lagi dengan 2 teman saya yang punya keinginan untuk segera menikah, didoakan. Saya benar-benar doakan dan saya bayangkan wajah teman yang saya doakan tersebut. Dan ini saya selalu menulis pernikahan impian. Terus saya screenshot itu jauh-jauh hari sebelum saya ketemu pasangan saya kan seneng pernikahan outdoor ya. Jadi saya suka nyari-nyari venue tuh. Itu tuh sebenarnya sebelum ada pasangannya. Belum ada pasangannya sama sekali. Saya cari-cari, oh kayak gini. Tapi saya selalu screenshot simpan. Sampai nanti kalau sudah ada yang serius, tinggal ini kan gampang gitu. Sudah ada konsepnya gitu kan. Kayak gitu. Jadi ternyata pernikahan yang kemarin terlaksana itu memang sesuai impian saya. Jadi rustic ya.
plastik tema, jadi di outdoor, simple, intimate, tetapi ya sesuai istilahnya dengan perpaduan menikahkan dua tradisi dan kultur yang berbeda. Paginya kultur Indonesia, siangnya kultur internasional. Awalnya pokoknya banyak hal-hal di luar dugaan, banyak surprise di diri saya. Makanya saya merasa saya seperti saya sangat beruntung, saya seperti mimpi, saya sangat-sangat beruntung. Saya harus terus banyak bersyukur dan harus banyak reinvest. Awalnya keluarganya tidak bisa datang. Suami saya bilang, hanya suami saya yang akan datang ke pernikahan kami. Saya sih terima karena waktu itu kan masih endemik ya, baru mengakhiri pandemik gitu. Jadi belum begitu clear gitu. Apalagi orang luar itu orangnya sangat-sangat gimana gitu, kekhawatirannya tinggi sekali gitu. Terus saya bilang ya udah nggak apa-apa, nggak ada masalah. Di luar dugaan, Kak, kan setahun hubungan saya mulai video call, dikenalin sama orang tuanya. Terus dia baik banget, terus kami berinteraksi lewat video. Akhirnya orang tuanya mau datang ke pernikahan kami dan ada keluarganya yang datang. Itu yang membuat kami, itu sebetulnya saya tidak begitu berharap banyak gitu. Tetapi nah itu kembali lagi banyak hal yang aku bilang oke, istilahnya ekspektasi aku di A, aku dapatnya A+++ gitu. Jadi udah gitu ya itu aku bahagia banget. Di 1 Oktober akhirnya kami resmi menikah. Terharu. Resmi menikah, dihadiri keluarga besarnya dan dihadiri keluarga besar saya, dihadiri teman-teman dekat saya. Di sini juga ada, bukan salah satu, salah beberapanya. Bukan salah satunya, ada salah satu beberapa. Tadi ada 100 orang ya, sekarang 63 orang nih. Mungkin bosan ya. Kerja soalnya. Terus ya itu jadi intimate, dihadiri sahabat-sahabat saya sangat bahagia sekali. Terus ada yang lebih bahagia, biaya nikah pun ditanggung sama dia. Lebih bahagia. Enggak sih, maksudnya bukan itu. Maksudnya kami melakukan, mempersiapkan pernikahan itu benar-benar berdua. Sampai urusan keuangan pun tidak melibatkan orang lain. Itu yang membuat kami, gila ya ini, benar-benar deh ini luar biasa kerja keras kami berdua. Tidak melibatkan, saya pergi ke kelurahan sendiri, jadi tidak lewat calo gitu. Dari mulai RT, RW, kelurahan, kecamatan saya sendiri ngurusin dokumen. Kan harus ada N1, N2 dan bla 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 seperti itu. Sampai ke KUA saya sendiri. Lucu sih, tapi luar biasa. Di situ banyak ilmu yang saya dapatkan. Begitu aja ya Kak Abe. Kelamaan tuh udah jam 11. Di sini jam 11. Thank you ya. Luar biasa sekali, keren. Terima Ya kasih. pokoknya terus nanam bibit ya. Jadi dalam kata iya. apapun bisa nanti teman-teman ke konsultasi, konseling boleh ya ke Bu Tini, ke Bu Ekoy tentang jodoh atau apa. Dan kita gratitude bareng, bersyukur bareng apapun keadaannya pas di titik terbawah. Dan kita mencapai apa semua yang kita inginkan. Dengan kita memberikan terlebih dahulu give what you want. Nah, Bu ini Ekoy mungkin, silakan, ada mau penutup lagi? Nah, ini ringkasannya kok 2018, 2019. Oh, iya. Ada kelihatan nggak slide-nya? Ya. Tidak. 2000. Enggak, Slide-nya enggak kelihatan. Belum share screen. Oh, sebentar. Oh, belum share. Sebentar ya, sorry. Oke, share screen ya. Oke, ada? Ada? Mulai. Lagi muter-muter. Ya,